Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani hadrillah wa yakum, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi malam ini. Kajian ini sudah libur 3 bulan. 3 bulan alhamdulillah libur. Ini libur terpanjang selama kita ngaji. Sejak dari tahun berapa ngaji, Pak Haji? Tahun 98 ya. Ya libur terpanjang sampai 3 bulan. Ya. Libur terpanjang sejak kita ngaji dari tahun 98. Paling lama kita libur sebulan atau setengah, 1 bulan setengah paling lama. Tapi tahun ini kita sampai 3 bulan nggak ketemu. Alhamdulillah Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali malam hari ini. Wa ni'adzubillah wa iyyakum. Kayaknya kalau langsung ke kajian furuk masih agak ini juga ya. Karena juga nggak tahu sampai batas mana terakhir kita ngaji. Antum juga nggak catat kan? Nggak catat ya. Yang ini masalah furuk. Beda ini ya. Jadi penyimpangan dari ahlul bid'ah itu terjadi dalam masalah sengketa iman. Masalah iman. Ya. Kalau antum bertanya di mana letak banyak ahlul bid'ah itu kekeliruannya dalam masalah iman. Ya. Ahlus sunnah meyakini iman itu apa? Apa namanya? Nah, keyakinan dalam hati. Kemudian ucapan dengan lisan dan amal dengan perbuatan. Ini Ahlus Sunnah ini udah begitu. Nih antum paham ini dulu. Karena kalau kita mencari banyak perbedaan, tapi lihatlah para sahabat. Para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Saya tafarraqu ummati bi 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya kan? Para sahabat nanya enggak, yang 72 siapa? Enggak. Enggak ditanya. Para sahabat katanya, ya Rasulullah yang 72 itu siapa aja yang sesat? Enggak, bukan itu yang ditanya. Dan itu enggak penting buat kita. Ya. Yang ditanya para sahabat ketika itu apa? Manhum, siapa yang satu? Yang selamat itu siapa? Karena kalau kita melihat yang 72, waktu kita habis, sedangkan kita enggak tahu jalan kebenaran. Ini fikihnya para sahabat, lihat. Mereka tidak bertanya siapa yang menyimpang, tapi mereka bertanya siapa yang lurus. Karena kalau kita pusingin lihat menyimpang, orang menyimpang makin ke sini makin banyak. Ya menyimpang itu makin banyak. Ya. Makin ke sini makin banyak orang menyimpang. Ya kan? Apa antum meyakini bahwa saat ini Islam sudah yang menyimpang itu sedikit? Enggak kan? Kita yakini makin ke sini makin banyak yang menyimpang. Oh, Ustaz jangan menuduh orang sembarang. Kita tidak menuduh. Nabi SAW bersabda, "Jal Islamu ghariban." Islam datang dalam keadaan aneh. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Lantas satu saat nanti dia akan kembali asing sebagaimana Islam pertama kali datang. Ya kan? Yang asing apanya? Jenggot itu banyak yang pakai. Yang cingkrang juga udah banyak yang pakai. Apanya yang asing? Tauhid. Karena di zaman Nabi SAW, ketika Nabi diutus, jenggot itu udah jadi tradisi Arab. Betul nggak? Abu Jahal jenggotan. Ya, jenggotan itu bukan suatu hal yang asing, bukan ciri khas Islam awalnya. Di awal Nabi SAW diutus, jenggot bukan ciri khas utama Islam. Ya kan? Syariat jenggot itu setelah di Madinah, baru ada syariat jenggot, sunnahnya jenggot. Sebelumnya enggak. Apanya yang asing Islam ketika pertama kali diutus? Tauhidnya. Karena di saat itu orang semua beribadah pada Allah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi penyimpangan awalnya dari tauhid. Dari akidah, dari iman. Nah, ya kan? Kita kembali lagi tadi dengan hadis bahwa 73 golongan akan tersesat 72, yang selamat cuma 1. Para sahabat bertanya yang
Yang satu bukan 72. Capek kalau ngikutin yang 72. Karena setiap hari ada perkembangannya dan terus menyimpang terus menyimpang. Sedangkan yang satu dia tidak akan pernah berubah, terus saja berada di jalan itu. Dan akan silih berganti orang di atasnya. Antum mau ikut yang satu, itu bersyukur nikmat dari Allah. Antum nggak ikut yang satu, Allah datangkan kaum lain yang berada di jalan itu. Nggak akan pernah kosong jalan itu. Jadi kalau suatu saat antum merasa kesepian di jalan ini, ketahuilah ikhwani a'adillah wa iyyakum, jalan inilah jalan yang dulu pernah ditempuh oleh Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Ya kan? Jalan ini yang ditempuh oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jalan ini yang ditempuh oleh Musa, Isa, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita merasa terasing di jalan ini? Jangan merasa terasing, walaupun kita sendirian. Tapi ketahuilah jalan inilah dulu yang ditempuh oleh jalan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah sendirian. Dakwah. Antum bisa bayangkan ke 950 tahun. Ana di sini dari tahun 98 aja udah bosan banget kayaknya. Ya, mungkin antum juga ada enak gitu ngelihat dari yang culun sampai sekarang jenggotan sampai beruban, ya, dari gondrong sampai botak, ya, antum udah lihat di sini gimana perubahan dan perkembangan kita, dan kita nggak pernah jemunya belajar terus tiap kali ketemu masalah tauhid. Antum bayangin dari tahun 98 kita nggak beranjak dari hal itu. Paling mau bergeser sedikit tentang masalah ibadah, hanya sekedar ibadah yang biasa kita kerjakan. Selebihnya kita balik lagi ke pelajaran tauhid lagi. Kenapa? Sangat terasingnya di jalan ini. Betapa kita terasing di jalan ini. Ya, yang dibilang Nabi Muhammad, "Jal Islamu ghariban." Islam datang dalam keadaan gharib, asing. Dan keterasingan itu dalam tauhid. Ya. Nah, lihat ikhwani a'adillah wa iyyakum. Di saat ini, saat banyak orang menyimpang, di saat agama yang lurus ini dianggap asing, yang kita pusingkan bukan yang menyimpang. Yang kita pusingkan atau menjadi colok perhatian kita adalah mestinya yang satu yang selamat itu yang mana. Karena ketika kita mengetahui yang satu ini, maka kita akan bisa membedakan. Kita tidak memilih jalan-jalan yang lain. Nabi berkata, "Wa anna hadza sabili." Ya. Wa anna hadza sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Ya, ad'u ila Allah, yaitu mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwahnya Nabi itu bukannya dakwah ekonomi. Bukan dakwah yang mengatakan orang Islam itu harus kaya, bukan itu. Dakwahnya Nabi adalah mengajak orang ad'u ila Allah, kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya pada Allah saja. Mungkin kalau antum yang baru datang ini dakwah apa? Kalau udah banyak orang Islam, ngapain lagi diajak untuk bertauhid? Subhanallah. Betapa banyak orang kita sekarang beribadah pun semua melihat apa keuntungan dunia yang kita dapat. Bukankah sering antum dengar di pengajian-pengajian, kalau rezeki antum pengen mudah, salatlah duha. Betul kan? Kalau ingin dapat kerjaan, bacalah surat Al-Insyirah. Betul kan? Kalau mau jodoh datang, bacalah surat Yusuf. Ya. Begitu kan? Semua hanya urusan materi, dunia. Padahal Nabi enggak diperintahkan untuk mengajak orang melihat dunia. Dunia enggak ada artinya di sisi Nabi. Di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu tidak lebih berharga daripada seekor bangkai kambing yang cacat. Ada cacatnya, Pak. Jangan dibilang bangkai kambing. Kalau bangkai kambing aja itu masih ada manfaatnya. Bangkai kambing yang cacat. Kambing cacat, hidupnya aja udah enggak berharga. Ini udah mati, jadi bangkai. Nanti bisa bayangkan kayak apa harganya itu dunia. Ya. Ini dakwahnya ilallah, yang adu ilallah, dakwahnya para nabi. Jazakallahu khairan. Ya, ini dakwahnya apa? Dakwahnya para nabi, bukan urusan dunia. Tapi lihatlah betapa kita lihat sekarang semua, hampir semua, saya enggak katakan semua ya. Hampir semua kajian-kajian selalu mengiming-imingi urusan dunia. Kalau rezeki antum mau lancar, berbuat baiklah pada manusia, begitu kan? Kalau antum mau
kokoh kedudukan antum, maka bangunlah malam, salatlah malam, ya kan? Enggak ada jagalah agama Allah supaya nanti kau tetap di atas sirat, enggak goyang di atas siratal mustaqim. Ya kan? Enggak ada dakwah itu lagi sekarang. Janganlah kalian berzina, karena berzina itu akan diazab begini dan begitu oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak ada, enggak mempan sekarang gitu, Pak. Sekarang orang dakwah janganlah berzina, kalau enggak nanti kena AIDS. Gitu kan? Urusannya dunia lagi. Urusan dunia lagi. Semua dakwah kita tuh arahnya ke situ. Enggak ada ke akhirat itu. Ustadz kalau ceramah tabligh akbar ngomongin akhirat ditinggalin orang. Kenapa? Ini ustadz enggak ada amalannya. Enggak ada syariatnya. Ya kan? Orang amalan buat udahlah, bukan masanya lagi kita ngomong-ngomong masalah akhirat. Yang penting orang tuh sekarang kaya. Umat Islam tuh terbelakang. Innalillahi wa inna ilaihi. Begitu kan? Begitu yang kita dengar dakwah-dakwah itu kan. Kita selalu ngomong kayak gitu dan kita selalu mendengar kayak gitu. Betapa kita di umat Islam itu miskin saat ini. Jadi musuh utama kita adalah kemiskinan saat ini. Yang mestinya dakwah seperti ini tuh Karl Marx itu dakwahnya kayak gitu. Orang-orang komunis itu orang materialis. Sedangkan orang Islam bukan materialis. Kalau orang materialis melihat orang Islam itu seperti pemimpi, peramal masa depan yang belum tentu ada, katanya. Ya kan? Dan banyak sekarang anak-anak muda kita nggak takut dengan neraka. Jangan anak muda, kita juga nggak takut dengan neraka. Bayangkan nanti, bayangkan. Mestinya 3 bulan kita nggak keluar rumah. Begitu keluar rumah, kita menjadi orang yang lebih bertakwa pada Allah. Mestinya loh. Kenapa? Kematian berada di sekitar kita. Orang-orang bergelimpangan setiap hari, korban begini begitu, kita dengar berita begini begitu setiap hari. Tapi apakah berkurang angka kejahatan? Tanya, apakah bertambah ketaatan pada Allah? Ya, kalau kita katakan kayaknya nggak ada, nah, berarti ada apa? Ada masalah. Sampai kematian aja tidak menggetarkan kita. Sampai iming-iming kematian di hadapan kita itu enggak menggetarkan hati-hati kita untuk semakin takwa pada Allah. Lalu ada apa sebenarnya dengan hati kita? Ini menunjukkan bahwa hati kita itu sudah terbelenggu dengan materi. Kita tidak terlihat lagi tentang akhirat. Ya. Dulu para sahabat ketika ada seorang anak kecil yang membantu mengambilkan air wudu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang sama anak ini, ditanya sama Nabi, "Saluni, ayo minta sama aku. Saya akan beri apa yang kamu minta. Kenapa kamu melayani saya dengan baik?" Kata Nabi kata anak ini apa? "Ya Rasulullah, aku enggak minta apa-apa. Aku hanya ingin bisa menemanimu nanti di surga." Itu anak mintanya menemani Nabi di surga. Nabi jenderal perang, penguasa ketika itu. Kalau dia minta onta model apapun dikasih. Badui minta sedekah kambing, bukan dikasih 1 atau 2, tapi dikasih satu lembah. Badui datang, "Ya Rasulullah, atini ma Allah ilaik." "Ya Rasulullah, berikan saya apa yang telah Allah berikan untuk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihat itu di bawah gunung itu. Sekelumpulan kambing, ya, ambil." Kata Badui itu, "Ya Rasulullah, hai Muhammad, saya enggak minta 1, saya minta 2. Siapa yang mau memberimu 2? Saya beri kamu semua bawa pulang." Bayangin lah. Kambing 1 lembah disuruh bawa pulang. Suruh bawa pulang semua. Ya. Anak muda ini ketika ditanya, kamu minta apa? Nggak minta apa-apa dia. Dia bilang apa? "Aku hanya minta agar aku bisa terus menemanimu nanti di surga." Subhanallah. Lihat tuh. Orang yang udah kehilangan didik materi, ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta ampun, taubat pada Allah, minta ampunan sama Nabi. "Ya Rasulullah, mintakan ampun untukku." Kenapa? Karena terbesit di otaknya dia ketika dia masuk ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat Nabi tempat tidurnya hanya sekedar pelepah dari korma, yang ketika dia bangun nampak bekas pelepah korma di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas kepalanya sebuah gerabah yang berisi air minum. Di sudut pojoknya hanya ada 1 genggam atau 2 genggam gandum. Umar menangis melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atapnya begini, ini kena nih. Kata Hasan Al-Basri, "Aku pernah masuk kamar Aisyah,
Dan ketika aku pegang langit-langitnya itu terpegang. Kita bisa bayangkan kan ya? Orang Arab itu kira-kira tinggi seberapa? Kemudian kalau dia pegang begini itu kepegang langit-langitnya. Rumah kita jangankan begini, pakai tangga aja udah nggak nyampe ya kan? Mau ganti lampu susah, pakai gala yang tinggi itu. Ya, Nabi SAW kamarnya ketika Hasan al-Basri masuk ke kamar Aisyah, dia bilang kena ini langit-langit rumah Nabi SAW itu kena. Ya, Umar menangis lihat itu. Lalu Nabi bertanya, Masya'nu ya Ibnu Khattab, masalahmu apa Ibnu Khattab sampai ketemu menangis begini? Ya Rasulullah, aku pernah ke negeri Persia, aku pernah ke negeri Romawi, aku melihat raja-raja mereka bergelimang harta. Bantal mereka bertilamkan sutra, permadani yang mewah, intan, permata, perak, emas, semua ada di hadapan mata. Sedangkan kau yang layak mendapatkan itu, kau tidak mendapatkan apa-apa, cuma sekedar ini. Apa kata Nabi SAW? Apa urusan kita dengan dunia, hai Umar? Mali dunia. Ada urusan apa aku dengan dunia? Mali dunia illa, urusanku dengan dunia hanya sekedar ketika orang safar istadalla tahta syajar. Jadi safar itu jalan jauh. Di tengah padang pasir ada oase, ada sebuah pohon kurma atau pohon yang rindang. Kata Nabi SAW, keadaan kita dengan dunia seperti orang istadalla tahta syajar, orang safar yang kemudian dia hanya sekedar nyender di pohon kurma itu. Ya, istadalla tahta syajar. Dia hanya sekedar nyender. Summa raha, kemudian dia cuma beristirahat, menyenderkan bahunya sejenak untuk menghilangkan letih, sedikit letih yang dia tempuh dalam perjalanan. Istadalla tahta, summa raha wa tarakaha. Tapi sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan meninggalkan pohon kurma itu. Ketika diingatkan seperti ini, Umar menangis lalu minta, ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku. Mohonkan ampun untukku. Para ulama mengatakan, kenapa Umar minta ampun? Karena terbesit di otaknya dia itu bahwa kekayaan itu bisa mendatangkan wibawa. Kekayaan itu bisa mendatangkan kemegahan dan kemewahan. Kekayaan itu bisa mendatangkan kejayaan. Kekayaan itu bisa menundukkan orang-orang. Kekayaan itu mudah mengatur dunia. Itu yang terfikir di otaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu. Maka dia minta ampun. Ya Rasulullah, aku mohon ampun pada Allah dan mohon mintakan ampun untukku. Bayangkan ikhwan, seorang sahabat sekelas Umar bin Khattab baru terbesit ide ingin memberikan dunia untuk Nabi SAW karena dianggap bahwa layaklah orang mulia itu mendapatkan dunia. Dia minta ampun sama Allah. Dia minta ampun sama Allah tuh. Kita setiap hari urusannya dunia, bahkan sampai sholat duha kita kaitkan dengan dunia. Di mana taqarrub kita pada Allah? Orang banyak lari nih ngaji kayak begini. Kenapa? Ngaji apaan nih bikin orang miskin? Tapi itu dakwahnya Nabi SAW. Bukan itu yang kita cari. Kita di dunia hanya sejenak bereha, menyiapkan bekal untuk perjalanan yang lebih panjang. Ya ini ikhwani adzallahu wa iyyakum. Kita kembali kepada kajian keimanan kita. Penyimpangan itu banyak terjadi dalam masalah iman. Ya, hampir semua firqah itu menyimpang dalam masalah iman. Semuanya firqah itu enggak selamat itu ketika urusan masalah iman. Ya. Maka Ahlus Sunnah meyakini iman itu adalah 3 tempatnya. Ini kaidah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum dianggap beriman kalau sudah melakukan ini. Iman itu apa sih? Kan Allah selalu menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Allah selalu sebut tuh siapa yang beriman itu. Nah, makanya para ulama menjelaskan iman itu apa? Supaya kita bisa masuk bagian yang Allah panggil.
Allah selalu sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Maka para ulama menjelaskan iman itu apa? Iman itu apa? Pertama, tasdiqun bil jinan, pembenaran dalam hati, yakin dalam hati. Apalagi takrirun bil lisan, omongan, diucapkan omongannya. Lisannya juga keluar iman. Wa amalun bil arkan, diwujudkan dengan seluruh anggota badan. Ini iman kita. Amal kita itulah iman kita. Yazidu bit ta'atir rahman, dia bisa bertambah karena mentaati Allah. Wa yanqusu bittiba'i syaitan, dan dia akan kurang, bahkan bisa hilang ketika seseorang mengikuti syaitan. Definisi iman ini, pegang ini. Kalau antum sudah, ini kaidah yang utama nih, maksudnya ini definisi yang utama. Antum ya ayyuhalladzina amanu, orang yang dikatakan beriman itu yang gimana? Orang-orang yang meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan seluruh anggota badannya, itulah orang mukmin. Ya. Orang mukmin ada yang sempurna, tapi juga ada yang tidak sempurna imannya. Ya kan? Kapan seorang muslim imannya bertambah? Bitta'atir rahman, ketika dia mengikuti ar-rahman. Siapa ar-rahman? Allah. Ketika dia mengikuti Allah, ketika dia mentaati Allah, maka imannya sedang menanjak, menaik. Wa yanqusu bittiba'i syaitan, dan dia akan berkurang manakala dia mengikuti syaitan. Karena iman itu ada yang sempurna, ada yang kurang. Ini yanqus, yazidu wa yanqus, ya kan? Banyak dalil yang menerangkan betapa iman itu bertambah dan berkurang, ya. Banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian kita lihat lagi iman terhadap apa? Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini kan sudah banyak yang faham tentang rukun iman itu ada 6. Rukun iman ada 6 itu rukun iman pada siapa sih? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Tadi kalau iman itu kan udah pembenaran dalam hati, meyakini dengan mengucapkan dengan lisan, ditunjukkan dengan amal perbuatan, itu iman. Iman pada Allah maksudnya apa? Meyakini adanya Allah, cukup? Cukup enggak? Meyakini adanya Allah itu cukup? Enggak. Enggak cukup. Loh, kok enggak cukup sih, Pak? Ya enggak cukup. Firaun juga akhirnya percaya kau sama Tuhan Allah. Ketika dia sudah tenggelam, dia katakan apa? Amantu billahilladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang aku beriman kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Kapan Firaun ngomong? Di ujung ayatnya, ketika udah mau mati, ketika dia sudah tenggelam, ngomong tuh Firaun. Berarti percaya sama Allah cukup? Berarti iman, percaya sama Allah, nggak cukup dengan meyakini Allah itu ada. Tidak cukup dengan meyakini Allah itu ada. Tidak cukup meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi sendirian. Nggak cukup. Ini salah satunya nih. Maksudnya cakupan iman kepada Allah bukan cuma sekedar percaya Allah itu ada. Bukan cuma sekedar percaya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kalau percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur rizki, Allah yang memberi yang mengurusi semua aturan, semua urusan kita, itu imannya orang-orang musyrikin jahiliyah juga seperti itu, ya kan? Surat apa? Lupa ya? 3 bulan gak cukup murajaah. Ya. Surat apa? Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa idza sa'altahum man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kalau kamu tanya kepada mereka, hai Muhammad, maksudnya siapa? Mereka itu siapa? Orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu. Ya. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka,
Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberimu rizki dari langit dan dari bumi? Ya. Wa may yamliku sam'a wal absar. Ya. Siapa yang memberikan kamu penglihatan dan pendengaran? Ya. Bukan cuma itu. Wa may yamliku sam'a wal absar. Wa may yukhrijal hayy minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayy. Siapa yang mampu mematikan dan siapa yang mampu menghidupkan? Tanyain sama orang jahiliyah itu. Ya, bukan cuma itu lagi. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang menyelesaikan semua urusan yang ada di langit dan ada di bumi ini? Kira-kira orang jahiliyah jawabnya apa? Allah. Berarti iman meyakini bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur semua urusan, cukup? Nggak cukup. Nyatanya itu orang musyrikin jahiliyah sudah meyakini itu, tapi mereka tidak disebut muslim, maka mereka disebut musyrik. Ya kan? Coba dah kalau seandainya rukun iman yang pertama ini dibahas di sekolah-sekolah dasar, di kajian-kajian ibu-ibu, kira-kira bawa pengaruh besar nggak? Bawa pengaruh besar. Kenapa? Orang jahiliyah aja tahu, yakin bahwa rezeki itu yang ngatur Allah. Lah sekarang orang muslim udah ngaji, tahu begitu ngaji 2 bulan tahu bahwa di bank itu hukumnya, kerja di bank konvensional hukumnya haram. Mau berhentinya berapa lama dia untuk istikharahnya? Berapa lama dia mikir-mikirnya? Ketika dia mau keluar apa dia bilang? Kalau saya berhenti dari sini, lalu saya makan apa? Betul kan? Ya enggak? Ustadz mah enak aja ngomong. Kalau saya berhenti, anak saya mau makan apa? Subhanallah. Jadi orang tuh semua berpikirnya materi. Orang jahiliyah itu yakin yang ngasih rezeki itu Allah. Orang jahiliyah loh. Ya, masa ada orang sekarang, orang kajian, ketika suruh berhenti dari bank mikirnya 12 hari atau 12 bulan mikirnya. Ya, bener nggak nih? Ntar kalau saya ini saya harus persiapkan dulu, Ustaz. Nggak bisa saya langsung berhenti, saya harus persiapkan dulu. Loh, seakan-akan Allah itu akan membiarkan dia kelaparan gitu. Ya. Itu gimana? Habis Ustaz kemarin begitu. Iya bukan begitu. Kalau ada ngelihat orang kayak begitu ya kita pasti bilangnya kayak gitu kan. Ya antum berhenti dulu, pikir-pikir dulu lah. Antum siapin dulu ini itu gitu kan. Kalau antum udah siap nggak ada pertanyaan saya mesti makan apa, saya persiapkan apa, nggak ada. Saya banyak contoh kasus. Ada satu contoh kasus Pak. Ada teman saya dulu. Kerjaannya sales, jualan kaos sama jualan baju, keliling ke kampung-kampung, ke kantor-kantor masuk. Jualan kemeja, jualan kaos itu. Ketika dia menghidupi 4-5 orang anak, rumahnya ngontrak. Ya. Dia tulang punggung sendirian. Maksudnya yang cari nafkah cuma dia sendirian tuh. Cuma dia sendirian. Ketika anaknya sudah kelas 5 SD, dia datang ngobrol, "Ustaz, anak-anak mau lulus. Di mana sih pondok yang murah yang kira-kira anak bisa nyekolahkan anak-anak sekolah?" Pondok situ. Waduh, antum bingung lah, anak kalau nyari pendidikan yang murah, antum pengennya kualitas tapi murah. Orang kita kan gitu kan, kalau bisa yang berkualitas tapi gratis. Ya kan? Orang kita itu. Ya, padahal dia belajar di fikih itu adalah al-jaza'u min jinsil amal. Ya kan? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ya kan? Antum keluarkan biaya besar akan mendatangkan hasil yang besar. Gak usah bingung-bingung lah. Anak antum sekolah di SD negeri sama antum sekolahkan di Jakarta International School, kira-kira hasilnya sama gak? Sama gak hasilnya? Sama? Enggak dong. Al jazau min jinsil amal. Antum keluarkan banyak, ya banyak juga dapatnya, ya kan? Antum pengen anak pengen anak saya jadi hafiz, soleh, jadi ahlul Quran. Tapi yang gratis di mana saat sekolahnya ya? Ya orang kita, ya kan? Lupa al jazau min jinsil amal. Ya kan? Seberapa kuat antum ini? Lihat
Amru bin Hisham. Hisham bin Amru. Hisham bin Amru seorang anak kecil di zaman Imam Malik. Ya, umur sekitar 8 sampai 9 tahun. Dia rumahnya di Irak. Bapaknya pengen anaknya jadi ulama, tapi nggak punya duit, cuma punya rumah. Apa yang dilakukan? Rumahnya dijual. Rumahnya dijual buat apa? Dikasih semuanya ke anaknya biar anaknya bisa ke Madinah menemui Imam Malik belajar. Semua. Lalu Amru tinggal di mana? Ngemper di masjid. Hisham bin Amru. Dia ngemper di masjid. Itu anaknya belajar, Pak. Ditumpangin sama kafilah yang antum mau kemana? Mau ke Madinah, tolong titip anak-anak. Ini ongkos uangnya, semua pembiayaannya ini selama dia jalan ke sana. Biaya dari negeri Irak ke Madinah dikasih. Semua rumahnya dijual. Ya kan? Jadilah ulama. Begitu datang ke Imam Malik, berkah dari orang tuanya. Al jaza'u min jinsil amal. Itu kalau mau lihat kayak begitu, ya. Jangan ngelihatnya orang dulu belajar nggak pakai bayaran, iya nggak pakai bayaran. Ongkos dari rumahnya itu Hisham bin Amru sampai jual rumah bapaknya dan bapaknya yang ngemper tidur di masjid. Lo bisa bayangin, baru pengen dapat kualitas. Jangan kayak kita pengennya gratis kualitas, ya kan? Ingat al jaza'u min jinsil amal. Anak lihat anak-anak itu. Dia bilang gimana saat anak-anak mau sekolah pondok? Nggak ada yang murah. Dia pusing, sedih, Anda nggak bisa bantu apa-apa. Sakit. Akhirnya apa? Sakit deteksi orang dia penghasilannya itu dapat duitnya itu kalau dia jualan keluar pulang baru dapat duit. Kalau dia nggak jualan nggak dapat duit. Ya kan? Kita udah sedih gimana sakit. Aduh lah anaknya mana ngontrak. Akhirnya berobat sana pulang ke kampungnya. Qadarullah sampai di kampung di daerah Kuningan sana terdeteksi bahwa dia kena penyakit kanker, Pak. Kanker paru. Berobat akhirnya dibawa pulang ke daerah Solo. Keluarga. Berobat di sana dan meninggal di sana di Solo. Meninggal. Nah, coba logika antum, anak 5, istri 1, mata pencariannya dia sendirian. Enggak ada keluarganya yang kaya. Kira-kira anak yang 5 ngapain? Hah? Jadi apa anak yang 5 nih? Bapaknya meninggal, anaknya waktu dia terakhir dia telepon, dia di Solo. Ustaz, ana udah parah banget begini. Ana bingung, Ustaz. Ana bingung anak-anak saya gimana. Ana bilang gini. Apa sih kemungkinan buruk yang antum alami? Ya kematian, Ustaz. Kematian. Kalau antum mati, ana bilang, kalau antum mati, apakah Allah juga ikut mati? Enggak. Yang ngasih rezeki antum siapa? Allah. Yang ngasih rezeki anak-anak antum siapa? Allah. Antum mati, Allah enggak mati. Dia tetap kasih rezeki buat anak antum. Antum tenang. Dia bilang, alhamdulillah, hati ana tenang sekarang. Ana baru ngeh sekarang. Iya, yang ngasih rezeki anak-anaknya itu Allah. Sampai ana berobat kalau dihitung-hitung habis sekian ratus juta dari Jakarta, Pulau Gadung, bawa ke Kuningan sampai ke Solo. Itu habis ratusan juta. Saya juga bingung duit dari mana, totonya ada buat berobat. Bayangin nggak? Bayangin dia cuma usaha, cuma jualan baju, kaos, keluar masuk ke kampung-kampung. Kira-kira penghasilannya berapa? Ya kan? Setelah itu sepekan setelah anak telepon dia meninggal di Solo. Meninggal di Solo. Kira-kira anaknya makan apa? Di kampung orang, nggak ada yang kenal sama sekali di sana. Tapi ya, seperti yang Nabi bilang, Allah nggak mati. Allah nggak mati. Yang mati bapaknya. Yang ngasih rezeki nggak mati. 5 anaknya masuk pondok Imam Bukhari tanpa bayar. Istrinya diangkat jadi musrifah di Imam Bukhari, Pak. Antum bisa bayangin kalau antum sehat, anak antum masuk Imam Bukhari berapa duit sekarang? 5-5-nya masuk Imam Bukhari. Semua anak yang besar sekarang udah lulus Lipia. Cuma antum bayangin. Ya kan? Yang bilang bahwa rizki itu Allah. Orang jahiliyah tuh yakin itu. Masa antum yang udah ngaji masih menimbang dan mikir ketika urusan infak, sedekah jariyah? Antum mikir itu. Masa antum mau kalah sama orang jahiliyah dulu? Orang jahiliyah kalau ditanya man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang kasih kamu rizki dari langit dan dari bumi? Mereka enggak akan ragu bilang Allah. Ini anak kajian
mau berhenti dari tempat haram bingung. Di mana iman antum? Di mana iman kita? Bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki. Ya. Kita selalu pikir gitu, Pak. Oh, subhanallah. Anda juga berpikir seperti itu. Ini manusia ya. Ketika pandemi terjadi, ada seorang teman datang, Grab, ojek. Kan sekolah libur. Jemputan sekolah nggak ada, ya kan? Datang ke rumah. Pakai APD lengkap. Ala bingung, waduh. Antum masih ngojek? Ana kalau nggak ngojek, Ustaz, Anda nggak dapat penghasilan. Oh ya, antum jaga ini aja lah. Iya, Ustaz. Gimana? Anda juga udah muter tapi malah Grab dikosongin, yang motor nggak ada. Atau pertama-tama dulu. Aduh, Anda kepikiran sama Anda. Gimana ini caranya? Sampai Anda beberapa kali Anda ngomong di grup kan, tolong bantu Anda mikir itu, ya kan? Tapi emang nggak layak minta bantuan sama manusia gitu. Ya, nyatanya di grup nggak ada yang respon kan? Alhamdulillah, ala kulli hal. Dan alhamdulillah. Tapi Allah punya jalan lain. Ya, Anda pikir Anda paling ngumpulin buat 1 bulan, sehari 2 hari, 10 atau 20 orang yang kita bantu tukang ojek pinggir jalan. Kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari teman-teman kita sekitar. Kumpulkan uang. Ya, sampai saat ini kita masih bagi, Pak, ngatanya. Dari 3 bulan lebih. Sampai saat ini kita masih punya stok beras yang 5 kiloan itu sekitar 10 atau 50, sekitar 50 sak lagi. Sudah sampai kirim ke Jogja, ke Gunung Kidul, sampai ke Tambun Bekasi, sampai ke Ciamas, Depok, Tanjung Barat. Ya. Sampai ke bagian. Subhanallah. Itu yang dibilang bahwa rezeki itu dari Allah. Yang kita bantu orang setiap minggu, Pak. Setiap minggu, setiap hari orang datang ke rumah itu. Maka di rumah Anda siapin itu apa? Sabun sama air. Mereka datang cuci sabun, Anda taruh beras di depan rumah. Mau ambil sendiri. Anda nggak pakai catatan. Antum butuh ambil. Antum butuh berapa? Tetangga Anda butuh ambil. Tadinya ngambil 1, ngambil 2. Pekan berikut datang ambil 5. Pekan berikut datang ambil 10 sampai 35. Sekali datang ambil 35 sak. Anda nggak pernah ngitung-ngitung, bawa semua. Orang ada teman-teman aja yang nitip itu kan. Dan semua itu jalan, ikhwah. Ya. Sementara kita yang udah lama ngaji masih mikir-mikir, kalau saya ngasih kondisi sepi begini, saya dapat apa ntar? Nah, saya sendiri lagi susah. Ya antum pikirnya antum gitu. I'malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, fasayarallah wa rasuluhu. Beramal, nanti Allah akan lihat amalmu. Beramal. Jangan mikir-mikir takut miskin. Beramal, nanti Allah kasih bantuan. Allah bantu kalau antum udah beramal. Masalahnya kita belum beramal tapi udah minta bantuan. Ini lucu kan? Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh, tapi antum nggak mau nikah, gimana mau dapat anak soleh? Ya, ya Allah, berikanlah saya rizki agar saya bisa, tapi antum nggak kerja, gimana mungkin antum dapat rizki? Ya malu, fasayarallah wa rasuluh. Maka beramallah, maka Allah akan lihat hasil usahamu. Usahamu apa? Baru antum minta tolong. Ya Allah, saya sudah ke pasar, tapi belum dapat, berilah aku rizki dari jalan yang kau kehendaki. Udah antum jalan aja udah. Insyaallah Allah akan datangkan pintu-pintu Allah itu sangat banyak. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, dia akan mencukupi apa yang kamu perlukan. Ya. Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Jangan lihat orang-orang lain, lihat kita sendiri. Kita sampai titik ini berapa kesulitan yang udah kita lewati, coba Pak. Betapa kesulitan dulu sampai hampir kita habis buntu, tapi selalu ada jalan. Kenapa? Karena usia kita belum selesai, masih nambah. Allah kasih lagi rezeki itu. Kalau udah mati selesai berarti udah terbuku kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki itu belum cukup. Allah ada, Allah yang menciptakan langit belum cukup. Apa yang berikutnya? Meyakini Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah, bukan yang lain, bukan materi yang lain, bukan ibadah mau dapat ini, bukan baca Quran supaya dilancarkan ini. Ya boleh sih seperti itu, tapi tujuan utamanya harus Allah, taqarrub ilallah. Kenapa anda baca Al-Insyirah? Karena Allah menyukai orang-orang yang baca Quran. Kalau Allah menyukai bacaan Quran saya,
ketika saya meminta mungkin Allah akan memberi apa yang saya inginkan. Itu loh. Ya. Jadi bukannya kita menginginkan beramal ini untuk ini, beramal ini untuk itu. Beramallah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah, tempat kita meminta, tempat kita bertawakal, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita minta bantuan, tempat kita ingin diselamatkan dunia dan akhirat. Allah satu-satunya tempat. Jangan antum meminta pada kuburan, minta sama orang yang mati, berharap dikabulkan doa antum lewat orang-orang soleh. Enggak ada itu. Ya. Jangan berharap seperti itu. Berharaplah pada Allah. Jadikan satu-satunya Allah tempat meminta, tempat kita mengadu, tempat kita mohon perlindungan, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita. Beristianah, beristighatsah hanya kepada Allah, berdoa hanya pada Allah, meminta pada Allah, bukan pada yang lain. Jangan jadikan barang-barang sebagai perantara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan, ya Allah, lewat kuburan fulan maka kabulkan permintaan saya. Atau kita minta lewat amalan-amalan si fulan, ya Allah, si fulan orang soleh, wahai orang soleh, mintakan pada Allah agar saya mendapatkan petunjuk dan selain sebagainya. Jangan minta seperti itu. Hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku ini dekat. Ujibud da'watu idza da'ani. Aku akan menjawab semua permintaan-permintaan itu. Idza da'ani, jika mereka minta padaku. Bukan minta sama orang pintar, bukan minta sama kuburan, minta sama orang saleh yang sudah mati. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dia berkata dalam muwatta'nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi berdoa pada Allah, ya Rabbi, Allahumma, wahai Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sesuatu yang diibadahi. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat untuk diibadahi. Maksudnya kubur tempat untuk diibadahi. Ibadah itu al-khudu' at-tahdallul. Ada perendahan diri dan pengagungan, itu namanya ibadah, ya. Jangan jadikan kuburku tempat yang diibadahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengomentari hadis ini dengan mengatakan, istadda. Ini menunjukkan betapa ghadaballah, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala qauman yaj'aluna kubur awliya'an anbiya'ihim masjidan. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala pada kaum yang menjadikan nabi mereka, kuburan orang-orang saleh mereka, baik itu wali, nabi atau siapapun itu, masjidan, sebagai tempat untuk beribadah. Allah murka betul. Jadi kalau antum mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, tapi ketika minta pada wali yang sudah mati, ya, orang saleh yang sudah dikubur seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Songo dan lain sebagainya, antum jadikan perantara ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, antum tidak dianggap beriman pada Allah. Enggak dianggap beriman. Rukun yang satunya aja enggak lulus. Ini baru rukun yang pertama kan? Rukun iman. Iman kepada Allah. Ini rukun yang pertama aja enggak lulus, gimana rukun yang 6? Ya kan? Iman pada Allah itu berarti mencakup meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah sebagai pemelihara, Allah pemberi rizki, Allah sebagai pelindung dan lain sebagainya. Meyakini Allah sebagai tujuan ibadah, meyakini Allah itu memiliki nama dan sifatnya sendiri, sesuai yang dia namakan untuk dirinya dan disifati untuk dirinya sendiri. Meyakini itu. Kemudian meyakini keberadaan Allah. Ini cakupan iman yang pertama. Sudah enggak kita mencakup ini semua? Kalau belum berarti rukun yang pertama nggak lulus. Kalau nggak lulus yang pertama, gimana yang kedua, ketiga dan keenam? Ya kan? Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Apa cakupannya beriman pada malaikat? Saya sih percaya dengan malaikat. Tuh percaya terus apa lagi? Bahwa mereka memiliki
tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba yang taat, hamba yang tidak pernah membangkang atas apa yang Allah perintahkan. Mereka memiliki nama-nama sesuai yang Allah namakan untuk mereka. Ada yang punya nama, ada yang juga tidak bernama. Ada yang memiliki sayap 2, 3, 4 sampai 600 sayap. Apakah mereka hakikatan makhluk yang benar? Ya, makhluk, kita yakini dia makhluk dan ada. Tapi terbuat dari cahaya yang kita tidak bisa melihatnya. Ini iman pada malaikat, iman kepada kitab. Apa cakupan iman kepada kitab? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah dicatat di kitab-kitabnya. Ya. Kitab Allah ada yang bernama Taurat, meyakini nama-namanya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Setiap rasul memiliki kitab sendiri. Ada yang Allah sebutkan namanya, ada yang Allah tidak sebutkan namanya. Meyakini bahwa kitab-kitab itu adalah kitabullah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Terus beriman kepada Rasul. Apa cakupannya beriman pada Rasul? Saya yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah. Terus apa lagi? Dialah yang nanti memberi syafaat. Salah antum, Nabi Muhammad enggak memberi syafaat. Nabi Muhammad SAW memberi syafaat atas izin Allah. Allah yang memberi syafaat. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali atas izin Allah. La man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Nabi Muhammad siapa dia? Dia adalah seorang nabi, akhir zaman, nabi beriman pada rasul. Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah, bukan cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja kan? Berarti nabi sebelum-sebelumnya juga harus kita imani, meyakini mereka. Apa yang kita imani dari para rasul? Tasdikun fima akhbar, membenarkan apa yang dia sampaikan, yang dia kabarkan, baik tentang masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya kan? Kemudian apa? Tasdiku bima amar. Kemudian wa amalu bima amar wa zajar, mengamalkan semua yang dia perintahkan. Wajtanibu ma nahawa wa zajar, meninggalkan atau menjauhi semua yang dia larang. Kemudian apa lagi? Membelanya ketika dia masih hidup, bela jasadnya dan jiwanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka bela ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, syariat-syariatnya dibela. Itu beriman kepada Nabi. Lalu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari kiamat apa cakupannya? Meyakini bahwa hari ini kiamat itu kiamat itu berarti hari akhir, hari selesai itu. Cakupannya apa saja? Cakupannya beriman pada tanda-tandanya. Tanda-tanda kecil, sedang, besar. Tanda yang sudah berakhir, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Kemudian beriman termasuk iman pada hari akhir, iman akan adanya masalah kubur, azab kubur, nikmat kubur, soal di dalam kubur, apa pertanyaan yang ada di dalam kubur. Itu beriman semua. Ya kan? Kemudian beriman tentang spot-spot atau titik-titik yang nanti akan dilalui sampai seseorang masuk ke dalam surga atau neraka. Karena orang di Islam itu enggak diyakini Pak, begitu meninggal langsung masuk surga atau masuk neraka. Enak banget begitu, tenang aja. Anak sekarang orang tua kita sudah di surga. Emang antum siapa? Orang antum itu masih di situ di kuburan. Gimana mungkin nanti tiba-tiba bapaknya meninggal, tenang. Bapak kita sudah di surga, tenang aja. Nah, siapa yang masuk surga? Masih di kuburan. Karena ada barzah. Apa antum enggak percaya ada barzah? Coba saking bodohnya kita sampai sekarang sungguh banyak sekali ucapan orang ketika mengantar jenazah, mari kita antarkan saudara kita, keluarga kita ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Antum anggap ini hal biasa? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan orang ngomong kayak begini, kalau dia cuma sekedar ikut-ikutan dosa besar. Tapi kalau dia meyakini apa yang diomongkan, murtad. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, antum tahu kan? Syekh Utsaimin itu orang ulama yang paling lembut gitu. Dia bilang kalau ada orang mengatakan kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir, antum dosa besar. Cepat taubat, kata Syekh Utsaimin. Cepat taubat. Karena kalau antum yakini kita betul-betul mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir, antum yakini itu murtad. Nggak tanggung-tanggung Pak, murtad keluar dari Islam. Kenapa? Berarti dia nggak meyakini ada surga dan neraka. Tempat istirahatnya di kuburan. Terakhir, dia nggak percaya adanya hari ba's, hari berbangkit.
Dia nggak percaya adanya mizan. Dia nggak percaya adanya yaumul hasr, pengumpulan manusia, yaumul mahsyar. Dia nggak percaya adanya timbangan. Tidak percaya adanya nanti yatakallamul ibad bainahu wa bainallah wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dia nggak percaya nanti satu orang akan berhadapan dengan Allah satu-satu ngomong. Nggak ada terjemah antara dia dengan Allah sendiri. Ya, dia nggak percaya itu berarti. Dia nggak percaya adanya syirat. Kenapa? Dianggap kuburan terakhir. Ya, kata Syekh Utsaimin gitu, murtad orang yang percaya bahwa kuburan tempat terakhir, murtad dari Islam. Walaupun dia bilang saya percaya hari kiamat, murtad kalau yakin itu. Kita anggap itu hal biasa, ya kan? Kita hal biasa, yuk. Kita antar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Antum mau nggak suruh istirahat terakhir di situ? Nggak ada yang mau istirahat terakhir di kuburan, ya. Terus iman sama yang keenam apa? Iman sama takdir. Apa cakupannya iman sama takdir? Subhanallah, kita ini kena corona aja dan jadi Jahmiyah dan jadi Qadariyah. Ya kan? Yang jadi Jahmiyah apa? Walah, kalau udah waktunya kena juga kena, keluar aja buka inian masker. Oh, salaman semua orang perlu kayak enggak ada apa-apa. Jahmiyah. Ada yang Qadariyah, ketakutan di rumah diem aja. Enggak ada usaha, enggak ada apa. Diem aja. Tadi juga waktunya kenyang juga kenyang. Ya. Waktunya rezeki datang juga datang, rezeki tenang aja udah. Enggak ada usaha untuk menghindar sama sekali. Ada yang Qadariyah, Jahmiyah. Bayangkan, Pak. Kenapa? Karena kita miskinnya keterangan tentang apa cakupan iman terhadap takdir. Iman sama takdir itu membuat seorang muslim itu optimis, yakin. Gitu. Tapi karena kitanya enggak ngerti apa yang dimana takdir. Takdir apa sih? Takdir itu apa sih? Enggak ngerti kan? Wal imanu bil qadari wa khairihi wa syarrihi, beriman pada takdir baik maupun takdir buruk. Apa cakupannya beriman sama takdir? Enggak ngerti. Meyakini kan ada berapa? Ada berapa tingkatannya iman terhadap takdir? 4. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang global maupun rinci, seluruh dunia maupun satu-satu individu. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Alimu kulli syai'. Pertama ilmu, meyakini bahwa Allah semua tahu semua keadaan. Yang kedua apa? Kitabah. Allah mencatat semua urusan. Dicatat semua. Dicatat semua urusan. Ini perinciannya banyak nih. Antum yakin enggak bahwa kejadian saat ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Dicatat oleh Allah. Kemudian apa lagi? Allah apa namanya? Fa'alul lima yurid. Allah menciptakan semua urusan, semua perbuatan, semua Allah yang ciptakan. Ya, pekerjaan kita, amal kita itu Allah yang ciptakan. Ini juga kalau enggak mengerti dan memahami dengan benar bisa tergelincir jatuh kepada pemahaman yang sesat. Perlu dipahami sebenarnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan semua? Kan banyak Jahmiyah tidak menganggap bahwa kita ini robot. Apa yang kita lakukan itu maunya Allah. Kenapa antum mencuri? Ini takdir dari Allah. Jahmiyah kan. Ya. Kenapa antum mencuri? Karena ini takdir dari Allah. Jahmiyah itu kan. Dianggap bahwa Allah lah yang membuat dia jadi orang maling. Gitu. Tapi ada juga bisa jadi Qadariyah. Dianggap bahwa Allah tidak ikut campur urusan tentang masalah manusia, tidak manusia yang sepenuhnya. Jadi Allah itu unuf. Allah tahu kejadian kalau kita sudah buat. Padahal perbuatan kita dari ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, bahwa Allah menciptakan apa saja yang Dia sukai, dan berarti apa yang Dia sukai itu yang terjadi. Ya apa yang Dia kehendaki itu yang terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak terjadi. Coba 4 hal ini antum pahami, ya, memahami takdir. Ketika terjadi masalah seperti sekarang ini, hati kita tenang tuh, Pak. Enggak bingung, enggak gelisah. Ya, enggak membuat kita khawatir begini dan begitu. Kenapa? Kalau kita yakin, berarti kita meyakini bahwa pandemi ini Allah sudah tahu. Tahu enggak kira-kira? Tahu. Kira-kira pandemi ini tercatat enggak? Tercatat. Siapa yang kena, siapa yang selamat, siapa yang mati tercatat? Tercatat. Ya kan? Terus pandemi ini siapa yang bikin? Allah. Ya kan? Terus jadinya pandemi ini karena Allah kehendaki. Kalau Allah enggak kehendaki enggak akan jadi. Ya kan? Coba pahami itu dengan benar.
maka kita akan dapati ketenangan dalam hati kita. Sampai sini dulu karena sudah Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dalam waktu yang singkat. Ini hanya pembukaan aja Pak ya, karena kalau kita datang langsung bahas itu nanti antum enggak paham bahwa al-furuq itu masalah bagaimana pandangan Ahlus Sunnah terhadap iman dan bagaimana bedanya dengan orang-orang yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan iman. Ya. Rukun iman aja banyak yang enggak lulus, kita gimana mau bicara tentang firqah-firqah yang sesatnya ya kan? Maka fahami dulu dengan benar masalah keimanan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk, memberikan kita jalan keluar dan membimbing kita menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.